Halo Bedikers, siapa tak kenal dengan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto? Setelah dikabarkan akan pensiun di akhir tahun, nama orang nomor 1 di jajaran TNI ini semakin sering muncul di berbagai media tanah air. Tentu, kalian semakin penasaran bukan? Bagaimana perjalanan karir dan kekayaan yang dimiliki oleh Marsikal Hadi Cahyanto? Langsung saja Bedikers, saatnya kita bongkar. Hadi Cahyanto lahir pada tanggal 8 November 1963 dari pasangan Bambang Sudarso dan Nur Saadah. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi tentara di Angkatan Udara, mengikuti jejak ayahnya, seorang purnawirawan dengan pangkat terakhir yaitu Sersan Mayor. Suami dari Nanik Istumawati ini menghabiskan masa muda di kota kelahirannya Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1979, ia menamatkan pendidikan di SMP Negeri 7 Malang, yang kini berganti nama menjadi SMP Negeri 3 Singosari. Kemudian, melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan Malang, yang kini berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Lawang, dan memilih jurusan IPA untuk mempermudah karirnya di penerbangan Angkatan Udara. Karena dikenal cerdas, ia mendapat julukan otak setan dari teman-teman sekolahnya. Dan setelah lulus sekolah menengah atas pada 1982, Hadi Cahyanto menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Dia dilantik sebagai perwira Angkatan Udara dengan pangkat Letda pada tahun 1986. Kemudian, dia menyelesaikan sekolah pilotnya pada tahun 1987 di Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara. Tak hanya itu, Hadi Cahyanto juga belajar ilmu lain di luar bidang militer hingga mendapatkan gelar sarjana ilmu politik. Kebayang gak sih gimana perhatiannya Marsikal Hadi Cahyanto dengan pendidikan? Patut ditiru ya Bedikers. Nah, dari pendidikan saatnya kita beralih ke perjalanan karir Hadi Cahyanto. Ayah dari 2 orang anak ini merintis karir sebagai pilot pesawat angkut kasa sejenis pesawat angkut ringan di Skadron Udara 4 yang bermarkas di Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh Malang, Jawa Timur. 7 tahun kemudian ia memperoleh kenaikan pangkat menjadi Kepala Seksi Latihan Skadron Udara 4 Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh. 6 tahun berselang, akhirnya ia tak lagi mengurusi pesawat angkut ringan. Masih di pangkalan yang sama, Hadi Cahyanto memimpin pesawat berat sebagai Komandan Flight Ops A Flight Skadron Udara 32 Wing Udara 2 selama 2 tahun. Pada tahun 1997, ia diangkat sebagai Komandan Flight Skadron Pendidikan 101 Pangkalan Udara Adi Sumarno untuk memimpin sekolah penerbangan. Sejak saat itu, karirnya dengan cepat menanjak bahkan dalam hitungan waktu kurang dari setahun. Di Lanut Adi Sumarmo, ia berkarir dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2000. Sebelum menjadi Kepala Seksi Keamanan dan Pertahanan Pangkalan Dinas Operasi Lanut Adi Sucipto, ia pernah menjadi Kepala Seksi Bingadiksis Dispers Lanut Adi Sumarmo tahun yang sama saat ia pun menjabat sebagai Komandan Batalion 3 Merchandra Akademi TNI. Dan berikut adalah deretan jabatan yang pernah diduduki oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2017, atas persetujuan DPR, Marsikal TNI Dr. Hadi Cahyanto SIP pun dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI, menggantikan posisi Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Panglima TNI adalah pejabat yang menjadi pucuk pimpinan dari Tentara Nasional Indonesia yang berwenang sebagai Komando Operasional Militer untuk menggerakkan pasukan atau alat negara. Dan Hadi Cahyanto akan pensiun 21 November 2021. Hal ini berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Masa dinas keprajuritan untuk perwira paling tinggi sampai usia 58 tahun. Setelah kabar pensiunnya, Catur Nugroho, seorang pengamat politik yang merupakan bagian dari peneliti Indonesia Political Opinion, mengamati adanya kedekatan antara Hadi Cahyanto dan Presiden Jokowi.
Catur menilai bahwa kedekatan tersebut membuat Hadi berpeluang diangkat menjadi pejabat publik sebelum masa pensiun. Misalnya saja sebagai menteri atau setingkat. Selain itu, kinerja sebagai anggota TNI selama masa jabatannya layak diperhitungkan. Sejak muda, ia sering kali dibekali nasihat oleh ayahnya untuk menjadi anggota yang terus menjalankan perintah dengan sabar, ikhlas, disiplin, dan amanah. Kira-kira gimana nih menurutmu, Bedikers? Apakah Hadi Cahyanto bakal diangkat sebagai pejabat publik? Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya. Dan selama berkarir di militer, ada banyak penghargaan yang diberikan kepada Hadi Cahyanto, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apa saja sih? Dan berikut daftar penghargaan dan tanda jasanya. Tak cukup sampai di situ, Bedikers. Universitas 11 Maret juga pernah memberi gelar doktor kehormatan atau honoris causa pada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dalam bidang manajemen sumber daya manusia tanggal 20 September 2019. Sungguh prestasi yang cemerlang ya. Dan seperti yang kita tahu, karir Hadi Cahyanto berjalan dengan sangat baik sampai saat ini. Lalu, kira-kira berapa sih total kekayaan yang telah dimiliki oleh Panglima TNI ini? Langsung saja kita kupas satu persatu, Bedikers. Total harta kekayaan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto meningkat sejak tahun 2016. LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara mencatat bahwa di tahun 2016 total kekayaannya sebesar 5,6 miliar rupiah dan bertambah 4 kali lipat dalam waktu 4 tahun saja, yaitu sebesar 20,6 miliar rupiah di tahun 2020. Harta kekayaannya itu terdiri atas aset properti tanah dan bangunan yang tersebar di Malang, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dari properti saja jumlahnya mencapai hampir 7 miliar rupiah. Ia juga memiliki kendaraan berupa 4 mobil dan 1 motor. Di antaranya adalah Honda CR-V tahun 2019 senilai 154 juta rupiah. Sedang Lexus GS 300 F Sport tahun 2002 senilai 1,2 miliar rupiah. Kijang Innova tahun 2015 senilai 245 juta rupiah. Toyota Kijang tahun 2004 senilai 85 juta rupiah. Dan 1 buah sepeda motor Honda senilai 2,45 juta rupiah. Bagasinya pasti luas banget ya. Terus harta bergerak lain yang dimiliki Hadi mencapai 1,9 miliar rupiah. Ada surat berharga sebesar 3 miliar rupiah, serta kas dan setara kas yang mencapai 8,2 miliar rupiah. Wah, angka yang sungguh fantastis ya, Bedikers. Bikin dompet kamu jadi bergetar nggak?